Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan mencoba membahas mengenai contoh soal asesmen kompetensi minimum yang merupakan bentuk soal numerasi. Di sini yang dibahas adalah bangun geometri, yaitu untuk menghitung volume dan luas permukaan 5 segi N. Nah, bagi yang mengikuti program Guru Belajar Sri AKM SIM PKB pasti akan menemukan soal seperti ini. Semangat belajar! Baik, kita mulai ke contoh soal numerasi nomor 1. Di sini disediakan informasi mengenai cara mudah hemat air, ya. Nah, di sini di informasi ini kita dapat menghemat 14 liter air, yaitu dengan mencuci sayuran atau piring di dalam air dalam bak cuci piring. Jadi jangan dengan air keran yang mengalir. Kemudian kita bisa hemat 43 liter air ketika penggunaan keran aerator digunakan di rumah tangga. Kemudian kita bisa menghemat 750 sampai dengan 1150 liter per bulan jika kita menampung air hujan untuk menyiram tanaman dan membersihkan kloset. Dan tahukah kita, di sini ada informasi juga bahwa mandi dengan bathtub paling tidak menghabiskan 100 sampai 200 liter air. Kemudian mandi dengan gayung bisa menghabiskan sekitar 15 liter air, sedangkan dengan shower dapat menghemat air 60% atau hanya 9 liter air. Keran bocor bisa membuang air hingga 1,5 liter per hari. Dan mengurangi frekuensi pemotongan rumput bisa menghemat 1000 sampai 5700 liter air per bulan. Kemudian memproduksi selembar kertas ukuran A4 seberat 80 gram itu membutuhkan 20 liter air. Oke, ini informasinya. Kemudian di sini yang berkaitan dengan soalnya. Tahukah kalian bahwa pada 2025 sebanyak 321 juta jiwa penduduk Indonesia diprediksi akan sulit mendapatkan air bersih? Forum Air Dunia 2, World Water Forum di Den Haag, Maret 2000. Kebutuhan air tidak hanya untuk menjaga kesehatan diri, namun beberapa kegiatan sehari-hari seperti mencuci, memasak, membersihkan diri juga membutuhkan air dalam penggunaannya. Tidak bisa dibayangkan, bukan, apabila persediaan air menipis sedangkan hampir seluruh kegiatan kita sehari-hari membutuhkan air. Hematlah air dari sekarang, salah satunya dengan menggunakan keran aerator, karena kita bisa menghemat air sampai 43 liter. Nah, yang di sini berarti yang ada kaitannya dengan informasi yang tadi adalah kita harus menghemat air menggunakan keran aerator, karena kita bisa menghemat 43 liter. Nah, kita lanjut ke pertanyaannya. Baik, kita lanjut pertanyaannya. Sebuah wadah berbentuk prisma segi 6 beraturan, yang ini, dengan panjang sisi alasnya 10 dan tingginya 5 cm, wadah tersebut akan digunakan untuk mencetak bata paving block. Yang ini ya hasilnya seperti ini kira-kira. Dari hasil adonan campuran air, semen, dan pasir dengan perbandingan 4:1:5. Artinya, setiap 4 liter air akan dicampur dengan semen 1 liter dan pasir 5 liter. Nah, jika air yang digunakan untuk membuat paving block senilai dengan air hasil penghematan penggunaan keran aerator, tadi kalau kita menggunakan keran aerator ini di dalam rumah tangga itu akan menghemat 43 liter air, ya. Maka banyak paving block maksimal yang dapat dicetak adalah, nah ini akar 2 sudah disediakan, akar 3 sudah disediakan. Pilihannya, ini pilihan jawabannya, kira-kira yang mana? Oke, penyelesaiannya berarti kita butuh menghitung volume kan. Nah, di mana volume itu dicari dengan mengalihkan luas alas kali tinggi. Nah, berarti kita harus cari dulu luas alasnya. Di sini luas alasnya itu kan berbentuk segi 6, di mana segi 6 beraturan itu terdiri dari 6 buah segitiga sama sisi. Ya kan, kalau dibagi ini segitiga 6 buah segitiga sama sisi, gitu kan.
Berarti luas alasnya juga 6 kali luas segitiga sama sisi. 6 kali luas segitiga sama sisi. Satu buah segitiga sama sisi dikali 6. Karena ada 6 ya, ini kalau dibagi secara beraturan ini ada 6 buah segitiga sama sisi. Itu hasilnya ini sudah disederhanakan sehingga kita dapat luas alas untuk prisma segi 6-nya itu adalah 3/2 kali akar 3 sisi kuadrat, atau boleh R kuadrat kali akar 3, seperti itu. Sisi kuadratnya berapa? Di sini ada luas alasnya 10 ya. Alasnya 10 karena ini segitiga sama sisi. Itu kan, jadi semua sisinya 10. Berarti sisinya 10, berarti 3/2 kali 10 kuadrat dikali akar 3. 10 kuadrat di 100 dibagi 2, 50 kali 3, 150 akar 3. Akar 3-nya 1,73, 150 dikali 1,73 hasilnya 259,5 cm kuadrat. Gitu. Ini untuk luas alasnya. Kemudian kita butuh volume. Volume itu tinggal kita kalikan luas alas dikali tinggi. Tadi tingginya 5 cm, luas alasnya ini. Berarti 259,5 dikali 5 hasilnya 1297,5 cm kubik. Ini untuk volume. Nah, ini setara dengan 1,3 liter. Dibagi 1000 ya. Dibagi 1000, komanya maju ke depan. 1, 2, 3, jadi 1,29 kita bulatkan jadi 1,3 liter. Gitu. Nah, ini selesai ya untuk volumenya. Tapi kan ini untuk volume ini satu paving block itu terdiri dari 4:1:5 air, semen, dan pasir. Itu kan ini yang akan kita cari adalah berapa banyak paving block yang dapat dicetak dengan ketersediaan air yang 43 liter tadi, hasil penghematan dari menggunakan keran aerator. Nah, perbandingannya ini 4:1:5. Untuk yang air ya, untuk air komposisi air di dalam volume satu paving block itu 4/10 ya kan, perbandingannya kan 4:1:5. 4/10 dikali 1,3 liter volumenya satu paving block. Berarti untuk komposisi airnya 0,52 liter. 0,52 liter dalam satu paving block. Berarti berapa banyak paving block yang dapat dicetak kalau kita menggunakan 43 liter air hasil penghematan penggunaan aerator? Berarti kita tinggal bagi ya, 43 dibagi dengan 0,52 hasilnya 82,69 buah. Nah, ini kan ada komanya ya. Nah, 0,69 belum jadi satu paving block kan? Maka tidak dianggap satu paving block karena kurang. Berarti kita ambil pembulatannya langsung saja 82. Jadi yang dihasilkan adalah 82 buah paving block. Gitu, karena kalau 0,69-nya kurang dari satu paving block tidak akan menghasilkan satu paving block, tidak menjadi 83 karena kurang. Jadi kita bulatkan 82 buah. Jawabannya yang A, 80 buah paving block. Nah, di sini kita akan mulai ke contoh soal numerasi nomor 2 ya. Di sini ada informasi terlebih dahulu bagaimana cara mudah hemat air di rumah. Di sini ada 5 caranya. Yang pertama, gunakan pancuran mandi dan keran yang hemat air ya, menggunakan shower. Itu bisa menghemat 15 liter air. Yang kedua, siram tanaman yang ada di pekarangan rumah itu di pagi hari. Kemudian yang ketiga, matikan keran ketika mencuci tangan dan menyikat gigi. Itu bisa menghemat 11 liter air per harinya. Yang keempat, kita bijak mencuci pakaian. Kira kalau sudah menumpuk pakaian baru kita cuci ya, supaya tidak banyak menggunakan air
kemudian menggunakan mesin cuci yang hemat air itu bisa sampai 34.000 liter air per tahun kita hemat. Yang kelima, meminimalkan penggunaan siraman pada toilet duduk. Kalau dirasa sudah tidak bau, tidak ada kotoran, ya kita tidak usah menyiram kembali. Oke. Salah satu kebutuhan pokok sehari-hari makhluk hidup di dunia ini yang tidak dapat terpisahkan adalah air. Tidak hanya penting bagi manusia, air merupakan bagian yang penting bagi makhluk hidup baik hewan dan tumbuhan. Jadi bukan hal baru jika kehidupan yang ada di dunia ini dapat terus berlangsung karena tersedianya air yang cukup. Dalam usaha mempertahankan kelangsungan hidupnya, manusia berupaya mengadakan air yang cukup bagi dirinya sendiri. Oke, itu informasinya. Sekarang hubungan dengan soal. Ini soalnya. Sebuah wadah berbentuk prisma segi 6 beraturan dengan panjang sisi alasnya 6 cm dan tingginya 18 cm. Jika wadah tersebut digunakan untuk menampung air hasil penghematan dari penggunaan pancuran dibandingkan dengan gayung, pada sekali mandi, banyak wadah minimum dengan bentuk sama yang dibutuhkan adalah. Berarti kita ini hubungannya dengan informasi adalah yang menghemat air menggunakan pancuran dibandingkan dengan gayung ya tadi. Oke, kita lanjut. Baik, kita ke penyelesaian soal numerasi nomor 2. Nah, tadi di dalam informasinya kan dikatakan yang nomor 1, bagaimana menggunakan pancuran mandi dan keran yang hemat air. Mana yang lebih hemat gitu ya. Ketika menggunakan gayung, tadi menghabiskan 15 liter, sedangkan menggunakan pancuran atau shower menghabiskan 60% dari menggunakan gayung, berarti sekitar 9 liter. Ya. Yang ditanyakan tadi berapa banyak wadah yang berbentuk prisma segi 6 ini dapat menampung air hasil penghematan penggunaan shower, ya, yang 60% dari 15 liter tadi. Nah, ini pilihan jawabannya. Oke, kita langsung saja hitung. Kita perlu menghitung luas alas dulu karena kita akan menghitung volume wadah yang akan digunakan untuk menampung air tadi. Luas alasnya ini berbentuk prisma segi 6. Ya, prisma segi 6 di mana luas alasnya itu merupakan gabungan dari segitiga sama sisi yang ada di dalam prisma segi 6. Yang ada di dalam Ya, segi 6 beraturan ini, kalau kita bagi segi 6 beraturan ini terdapat 6 buah segitiga sama sisi. Jadi luas alasnya 6 kali segitiga sama sisi. Didapat luas alas untuk satu buah segi 6 ini adalah 3/2 sisi kuadrat kali akar 3 atau 3/2 R kuadrat kali akar 3. Gitu. Nah, sisinya berapa panjangnya? Tadi sisi alasnya adalah 6. Karena segitiga sama sisi berarti semua sisinya ada 6. Berarti sisinya bisa kita tuliskan 6 di sini. 3/2 dikali 6 kuadrat dikali akar 3. 6 kuadrat 36 dibagi 2, 18 dikali 3, 54 akar 3. Akar 3-nya sudah ada di dalam soal tadi, 1,73 kali 54 hasilnya 93,42 cm kuadrat. 93,42 cm kuadrat. Ini untuk luas alasnya. Kita hitung volumenya. Volume wadah yang akan digunakan untuk menampung airnya. Luas alas dikali tinggi. Tingginya tadi 18 cm. Luas alasnya 93,42 dikali tingginya 18 cm. Berarti hasil volumenya adalah 1681,56 cm kubik. Itu setara dengan 1,68 liter. Nah, jadi satu wadahnya itu hanya bisa menampung 1,8 liter. Sedangkan tadi yang menggunakan shower atau pancuran itu hemat 60% dari menggunakan gayung yang 15 liter. Berarti untuk menggunakan shower kita bisa hemat 9 liter. Berarti yang 9 liter ini akan kita tampung menggunakan wadah berbentuk prisma tadi. Karena satu prisma atau satu wadahnya mampu menampung 1,8 liter, berapa wadah yang diperlukan untuk menampung 9 liter? Tinggal kita bagi. Ya, cara mencari banyaknya wadah
9 liter dibagi banyaknya volume wadah yang bisa menampung, yaitu 1,68 liter. Berarti 5,36 wadah. Nah, ini kan ada koma ya. Yang 5 wadah ini terisi full penuh 1,68 liter, sedangkan yang 0,36 liternya ini bisa kita simpan di satu wadah lagi. Yang 5 liternya full, yang 5 wadahnya full, yang satu wadahnya hanya terisi 0,36. Jadi kita memerlukan 6 buah wadah. Seperti itu ya. Jadi jawabannya banyaknya wadah yang diperlukan adalah 6 buah. Jawabannya yang ini, yang A ya. Demikian contoh soal numerasi. Sebenarnya pada guru belajar SIM PKB itu ada banyak contoh ya. Ada banyak contoh, namun tidak dibahas semuanya, hanya 2 soal saja. Apabila memang ingin dibahas soal yang seperti apa, bisa di komen di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu atau kalian yang belum subscribe, bisa subscribe channel ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.